Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, teman-teman, untuk video part 2 untuk analisa minggu ini ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 nanti bulan Juni 2023. Selanjutnya adalah Audi USD. Ini mesti waspada ya, karena ini juga harga kuat ke atas itu didukung dari RBI itu menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point yang kemarin. Itu mesti waspada. Ini sebenarnya sih nanti setupnya adalah cari pembelian juga sama, tapi mesti waspada. Itu yang harus diperhatikan itu untuk batasan-batasan terbawah itu. Zona demand terdekat itu jatuh di kisaran 0,6717 sampai dengan 0,6695 dengan support pendukung ada di 0,6700 sebagai level psikologis. Kemudian yang kedua adalah 0,6672 sampai dengan 0,6655 sebagai zona demand yang didukung dengan area support 0,6660. Kemudian yang akan menjadi fokus minggu ini terakhir yang terbawah adalah 0,6625 sebagai support didukung dengan zona demand 0,6638 sampai dengan 0,6610. Kemudian zona supply yang masih fresh adalah 0,6836 sampai dengan 6791 dengan support resisten pendukung sebagai level psikologis adalah 0,6800. Nanti kita antisipasi terlebih dahulu sebagai level resisten kuat di sini. Selanjutnya adalah 0,6899 sampai dengan 0,6865 sebagai resisten pendukung adalah 0,6875. Batasan maksimal atas adalah, tapi ini enggak kita antisipasi terlebih dahulu, kurang lebih di level resisten teratas adalah 6925. Nah, sebenarnya sih referensinya adalah tetap sama, cari setup pembelian, tapi hati-hati karena ini mengingat di sini juga ada level resisten ya. Ini pas banget di 0,6750 kemarin. Itu sarannya adalah waspada, nanti cek di time frame yang lebih kecil, tentunya di time frame 1 atau di bawahnya. Saran jangan di bawah M15, nanti antara M15, 30 atau H1 nanti cek lebih lanjut. Kalau misalkan harga ini mampu tutup di atasnya 0,6750, ini masih ada potensial kemungkinan tidak akan terjadi koreksi dalam jangka pendek, tapi harga akan melanjutkan terlebih dahulu sampai dengan 0,6800, baru nanti masih ada potensial koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Ini yang sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau misalkan terjadi koreksi, tentunya nanti kita antisipasi adalah yang pertama adalah zona demand di sini. Nanti kita cek terlebih dahulu break atau enggak. Cuman kalau break, tunggu yang ada di bawahnya di kisaran 0,6660 yang di zona demand yang kedua di sini. Kemudian ini fleksibel aja nanti sebagai referensi ya, bisa di sini atau di sini, nanti kita lihat polanya aja karena nanti ada dua referensi. Yang pertama adalah tunggu koreksi, yang kedua adalah penerusan harga. Jadi antisipasinya kalau zona ini utuh nggak masalah, mau entry di sini, nanti syaratnya adalah keluar dari zona demand baru entry posisi. Tapi kalau break mending tunggu di bawahnya. Kurang lebih di 0,6660 ya, kurang lebih. Kalau misalkan nanti harga reject dan tutup kembali di atasnya zona demand di sini baru entry posisi nggak masalah, tapi targetnya kurang lebih maksimal adalah 0,6875. Nah, sebagai referensi yang pertama itu kalau misalkan kita gambar itu setupnya adalah pembelian. Kalau misalkan terjadi penerusan harga dan harga mampu tutup di kisaran area di atasnya 0,6750, nggak masalah. Kalau mau cari setup pembelian, tentunya sebagai stop loss adalah di bawahnya support 6700. Kalau kita bulatkan ya kurang lebih 6680 kurang lebih ya, di sini nggak masalah. Kemudian sebagai targetnya itu kurang lebih maksimal ya. Kalau mau di polling sih sebenarnya nggak masalah, tapi ini terlalu jauh. Terlebih dahulu kita antisipasi yang ada di 6875 terlebih dahulu di sini. Ini juga di atas 100 pips sebenarnya. Oke, ini untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah tetap sama, cari setup pembelian, tapi ini fleksibel aja. Sambil nanti kita cek dulu itu sebagai konfirmasinya itu nanti koreksinya itu sampai sejauh mana kalaupun turun. Yang pertama, kalau misalkan ini zona ini utuh, nanti entry posisi itu kurang lebih di kisaran 0,67200. Tapi kalau zona ini break, tentunya tunggu yang ada di bawah di sini, kurang lebih di kisaran di atasnya 0,6660. Nanti ini fleksibel dulu aja karena ini polanya belum terbentuk. Kita antisipasi batas maksimal koreksi di kisaran 0,6660 terlebih dahulu, dengan batas stop loss itu harus berada di bawah zona demand yang ketiga, kurang lebih jatuh di kisaran area 0,65900-an kurang lebih di sini. Kalaupun kita kasih label itu sebenarnya untuk stop loss referensi yang pertama, stop loss 0,6680 ini sebagai stop lossnya. Kemudian entry posisi cari
dengan syarat harga harus mampu tutup terlebih dahulu di 0.6750 baru nanti cari penerusan harga untuk cari setup pembelian kurang lebih yang 67600 atau 67700 nggak masalah, tapi jangan terlalu tinggi. Ini nanti akan menjadikan risk to rewardnya itu akan lebih besar untuk stop lossnya ya, jadi hati-hati. Kemudian TP-nya cuman ada TP1 kurang lebih 0.6875 kalau kita bulatkan di sini. Untuk sebagai TP-nya ini ruang gerak sekitar 121 pip, tapi mesti waspada kalau nanti misalkan ya harga mampu bergerak di kisaran area 0.6800, ini mesti waspada, keluar sebagian posisi. Bebas aja, kalau mau adjust stop loss di break even juga nggak masalah, kalau mau di hold dulu di sini juga nggak masalah, jadi ini fleksibel aja. Kemudian untuk referensi yang kedua tentunya untuk stop loss itu kurang lebih di kisaran kalau kita bulatkan itu 0.65900 itu di sini. Kemudian sebagai TP1 sebagai area entry itu fleksibel aja. Tentunya 0.6660 ini sebagai alternatif ya, ataupun di sini cari sendiri nanti konfirmasi validasinya itu di mana antara 0.6700 atau 0.6660 nanti kalau misalkan terjadi koreksi. Ini fleksibel aja. Kemudian targetnya sebagai TP1 tentunya di level psikologis sebagai resisten 0.6800 sebagai TP1 dan TP2 maksimal sama 0.6875. Nah, kalau risk to reward itu diukur sebagai referensi yang pertama kurang lebih 71 pip sebagai stop loss, target maksimal adalah masih ada ruang gerak sekitar 120-an pip kalau kita bulatkan. Kemudian referensi yang kedua kalau misalkan kita ukur dari titik terbawah kurang lebih 82 pip sebagai stop loss, target pertama itu ruang gerak sekitar 130 pip, maksimal adalah ruang gerak sekitar 200 pip, jadi ini masih oke. Tapi kalaupun di adjust ke 0.6700 batasan maksimal 175 pip sebagai TP2 ini masih bisa digunakan, tapi hati-hati stop lossnya tentunya akan berubah di atas 100 pip. Jadi ini untuk referensi AUD USD. Selanjutnya adalah USD CAD. Nah, ini untuk yang kemarin ini sudah clear ya, yang ada entry sell hapus saja. Kita masuk dulu ke time frame daily. Hati-hati karena time frame daily ini kategorinya adalah masih sideways, cuman ini dilihat dari time frame di atas time frame daily ya. Cuman ini berbeda kalau dilihat tentunya di time frame H4 ke bawah. Jadi polanya seperti ini kalau dilihat dari segi time frame daily ya. Seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke H4, nanti kita bahasin. Referensi ini sebenarnya ya, ini hati-hati, masih ada potensi harga melanjutkan ke bawah, cuman waspada aja. Ini sih karena harga berada di tengah-tengah di antara zona demand dan supply, ini saran mending netral dulu, jangan di otak-atik dulu. Kurang lebih nanti kita tunggu, cuman untuk sebagai batasan terbawah itu nanti zona demand 1.3177 sampai dengan 1.3139 dengan support ada di 1.3150, kemudian support yang kedua ada di kisaran area 1.3250 sebagai zona demand juga ada di sini. Zona supply itu ada di kisaran area 1.3400 sebagai level resisten, 1.3413 sampai dengan 1.3387 sebagai level area zona supply. Kemudian yang teratas adalah yang kedua 1.3462 sampai dengan 1.3432 dengan resisten 134.50. Ini netral dulu aja, nanti tunggu aja kalau misalkan harga ke atas kemungkinan sih akan menjadikan referensi sell, tentunya targetnya juga di bawah. Tapi kalau misalkan harga melanjutkan ke bawah mungkin ini bisa dijadikan potensial untuk cari setup pembelian, tapi sabar dulu. Tunggu ketika masuk ke zona demand. Selama zona demand ini utuh dan harga mampu keluar kembali tutup di atasnya 1.32800, kemungkinan baru ini juga bisa dijadikan referensi cari setup pembelian. Jadi ini fleksibel sebenarnya, ada dua. Tunggu koreksi ke atas baru cari setup sell. Tentunya di sini kalau dengan catatan selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.3400 atau zona ini break itu nggak masalah, nanti tinggal cari konfirmasi keluar dari zona supply baru cari setup sell. Stop loss itu harus berada di atasnya zona supply yang ada di 1.34500 ya, ini di atasnya, tapi target ada di bawah di sini 1.3250. Risk to rewardnya sih masih oke ya. Kalau untuk swing 84 sampai dengan 136 pip sebagai TP, ini referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua kalau misalkan cari setup pembelian tentunya nanti tunggu dulu biar ini selesai ke bawah, masuk ke zona demand, ke reject dan harga mampu keluar dari zona demand baru entry posisi, nggak masalah. Tentunya untuk stop loss ini lebih kecil,
Kurang lebih di bawahnya itu 1.3200 sebagai stop loss juga nggak masalah, tapi targetnya kembali lagi di kisaran area 1.3450 sebagai target maksimal. Jadi ini fleksibel aja, nanti kita cek terlebih dahulu. Kalaupun dikasih label, tentunya untuk USD CAD stop loss untuk referensi yang pertama 1.34800 sebagai stop loss. Kemudian untuk area entry, pastikan zona supply ini utuh, tidak di break ke atas tentunya, dan harga mampu keluar tutup kembali di bawahnya zona supply kurang lebih di kisaran 1.3400 kurang lebih di sini ya. Ini zona area supportnya, kemudian zona batasan terbawah adalah kalau kita bulatkan 1.33800 kurang lebih di sini kalau mau cari setup untuk sell. Tentunya ini sebagai TP1 ya kita mesti pikirin yang ada di 1.3325 kurang lebih di sini, dan target maksimal sebagai TP2 adalah 1.3250 kurang lebih di sini. Ini risk rewardnya sih masih oke. Stop loss kurang lebih sekitar 90 pip, TP1 58 pip, maksimal TP2 masih ada ruang gerak sekitar 125 pip, masih oke. Kemudian sebagai referensi yang kedua tentunya stop loss itu berada di kisaran area 1.3200, kemudian sebagai cari setup pembelian itu kurang lebih nanti kalau misalkan harga turun ke bawah, abaikan dulu selama zona ini utuh dan harga mampu keluar kembali atau tutup di atasnya zona demand, salah ya tadi. Kurang lebih di kisaran area 1.32700-an kurang lebih di sini, cari aja di atasnya di sini kurang lebih. Kemudian untuk TP1-nya 1.3400 sebagai TP1, TP2 maksimal adalah kurang lebih di kisaran area 1.3450, selisihnya adalah 50 pip kurang lebih. Ini risk reward kalau kita ukur kurang lebih sebagai stop loss itu ruang gerak sekitar 77 pip, TP1 kurang lebih 120 pip, maksimal TP2 ruang gerak sekitar 170 pip. Ini masih oke risk rewardnya. Nah, selanjutnya adalah USD Swiss. USD Swiss ini sebenarnya kemarin itu adalah koreksi ke bawah, cuman referensi minggu depan kemungkinan ini masih ada potensial harga lanjut ke bawah. Hati-hati, level-level yang mesti waspada tentunya kita ambil dari tim Prima 4 adalah batasan teratas itu kita nggak antisipasi terlebih dahulu yang ada di 0.9200, tapi sebagai history high yang sebelumnya itu berada di kisaran zona supply 0.9144 sampai dengan 0.9118, ini mampu bertahan. Tentunya yang terakhir zona supply yang terdekat adalah 0.9102 sampai dengan 0.9081 dengan resisten pendukung ada di kisaran area 0.9100. Tapi hati-hati karena di sini juga area level resisten ya ada di 0.9050, mesti waspada. Akankah nanti ke reject atau enggak nanti kita cek lebih lanjut, tapi zona demand yang di bawah ada di 0.8992 sampai dengan 0.8969 ini sudah sempat dites tapi mampu bertahan. Kemudian batasan terbawah yang akan menjadi fokus adalah 0.8900 sebagai level support. Tentunya juga ada zona demand di kisaran 0.8910 sampai dengan 0.8887 kurang lebih di kisaran area tersebut. Referensi tentunya ini sell, fleksibel aja ya. Ini sebenarnya sih tunggu kembali di bawah ataupun nanti tunggu di area resisten nggak masalah, tapi saya lebih prefer cari itu nanti kalau misalkan tertahan di level area resisten 0.9050 nggak masalah, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arahnya sebagai titik cari setup entry sell-nya. Tentunya sebagai stop loss itu harus berada di atasnya 0.9 kalau kurang lebih ya 0.9110 kurang lebih di kisaran area tersebut, tapi target maksimal itu bisa di bawah kembali lagi di 0.8900. Ini untuk yang referensi untuk USD Swiss, nanti kita cek lebih lanjut nanti sejauh mana ke atasnya itu nanti koreksinya akankah di area resisten atau justru malah masuk kembali di zona supply, nanti kita cek lebih lanjut. Ini sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya kalau misalkan ini balik lagi sideways ya, masuk ke area sideways itu ada di sini, waspada. Kuncinya kurang lebih di kisaran area zona supply yang ada di 0.9102 sampai dengan 0.9081 dengan level resisten pendukung ada di 0.9100 sebagai level psikologis. Tentunya tetap sama cari setup sell, tapi stop loss harus berada di atasnya zona supply yang ada di 0.9144 kurang lebih di sini. Tapi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh, balik di kisaran area 0.8975 kurang lebih di sini. Nah, ini kalau misalkan kita kasih label untuk yang skenario yang pertama itu kurang lebih stop loss itu kalau kita bulatkan kita cari di kisaran area 0.9110 kurang lebih di sini.
Terus untuk area entry-nya itu nanti tunggu dulu, kalau misalkan area resisten ini bertahan di 0.9050 nggak masalah, nanti time frame kecil tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Kurang lebih kalau kita bulatkan cari entry sell di kisaran 0.9040 selisih 10 pip. TP1 tentunya juga berada di story low yang sebelumnya, kalau kita bulatkan itu 0.8975 ya sebagai level support. Di sini maksimal adalah 0.8900 ini sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua tentunya stop loss itu berbeda, kurang lebih di kisaran 0.9160 kurang lebih di sini. Kemudian area sell-nya itu kurang lebih nanti kalau misalkan harga mampu ke atas, selama zona supply ini utuh, tidak mampu break ataupun penutupan di atasnya 0.9100 nggak masalah, tinggal tunggu keluar untuk konfirmasinya. Nanti itu kalau kita bulatkan untuk area entry-nya masuk di kisaran 0.9080 kurang lebih di sini, cari sendiri. Kemudian untuk targetnya itu kurang lebih di kisaran 0.8975 kurang lebih di sini. Risk to reward kalau misalkan kita ukur sebagai target referensi yang pertama, 70 pip sebagai stop loss, TP1 ruang gerak sekitar 70 pip, maksimal TP2 ruang gerak sekitar 140 pip. Kemudian yang kedua, TP-nya itu kurang lebih 100 pip, batasan untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 77 pip, jadi risk to reward-nya 1:1 lebih sedikit lah, oke. Mungkin itu aja untuk part 2 ini, karena durasinya lumayan panjang, jadi nanti kita bagi lagi menjadi part 3 ya untuk USD JPY, GBP JPY, Euro JPY nanti setelah part 2 ini nanti kita lanjut lagi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.